Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sidik dari Teknik Informatika Malang Universitas Bhayangkara Surabaya dengan NIM 181432119. Pada mata pelajaran data mining ini, saya akan menjelaskan tentang pelajaran yang saya terima dengan menggunakan metode clustering pada database berikut menggunakan Facebook Live Seller. Atribut yang terdapat pada database ini terdapat 12 atribut dan 7050 data. Berikut isi atributnya seperti status ID, status type, status published, 6 reaction, 6 comment, 6 share, 6 like, 6 love, 6 wow, 6 haha, 6 set, 6 angry. Ini adalah responnya ya, kayak like gitu di Facebooknya. Untuk soalnya, semua soal nomor 4 dan 6 menggunakan Ramin dan AHC. Pertama, yang diperlukan adalah mengimport library-nya. Di sini menggunakan NumPy, Pandas, lalu menggunakan escalon processing, escalon cluster yang Kamin sama agglomerative clustering, sama escalon metric yang device building score. Lalu berikutnya gunakan Panda untuk melihat isi pada link tersebut, maksudnya adalah mengekstrak isinya ya dan menampilkan ke dalam bentuk tabelnya. Berikut adalah isi-isinya. Ini adalah isi dari tabel tersebut, tapi masih berantakan. Selanjutnya adalah kita melihat kolom mana saja yang kosong. Nah, ini menggunakan Panda, lalu untuk mengecek kolom mana saja yang kosong. Nah, di sini ada 7050 data kosong yang terdapat pada kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Nah, setelah itu kita drop kolom yang kosong tersebut menggunakan perintah berikut. df drop kolom 1, 2, 3, dan 4 untuk menghilangkan kolom tersebut. Nah, nanti kolom ini hilang, tinggal terakhir adalah tabel angry-nya saja. Setelah itu kita melihat, setelah dihapus tadi kita melihat menggunakan df info bahwa kolom yang tadi itu benar-benar terhapus. Setelah memastikan kolom tadi terhapus, selanjutnya adalah kita grafik untuk data status tab yang akan digunakan. Di sini saya mengambil video, foto, link, dan status dalam bentuk data tipe objek. Karena di status dan publisher tidak digunakan, maka dihapus saja seperti yang di awal tadi. df drop, status ID, sama status publisher-nya dihapus. Nah, setelah dihapus, jadi kita tinggal menyisakan status type, 6 reaction, sampai kolom 6 angry-nya. Setelah itu, lakukan analisa cluster pada atribut 6 reaction hingga angry. Berarti dari 6 reaction ini sampai angry ya. Lalu itu juga dp-nya. Sini untuk membuat nilai variabel dan menyimpan normalisasinya menggunakan ini. X sama dengan df drop status type axis 1, y sama dengan df status type. Berikut digunakan untuk menggunakan dua clustering. Menggunakan clustering Kamin pada al data frame centroid kolom. Nah, ini kan dari 6 reaction sampai 6 angry-nya pada label data frame. Nah, nanti ini akan keluar hasil clusteringnya.
Setelah keluar, lalu kita menampilkan hasil value dari ini, dari kami dua cluster ini. Nah, maka hasilnya adalah 0.1 nya itu 6.990 dan 0.0 nya 141. Jadi totalnya juga sama 7.050 data. Untuk penghitungan DPI kami menggunakan cluster menggunakan pengundikan berikut. DPI kami 2 label, deviation boarding score X, label kami 2. Nah, ini ada untuk penamaannya. Dan ini adalah nilai cluster DPI dari dua cluster kami bernilai 0,4777 sekian. Nah, ini menggunakan clustering AHC-nya. AHC menggunakan agglomerative clustering dengan nilai clusternya 2 dengan menggunakan affinity inclusion. NS-nya menggunakan NSX complete. Nah, ini untuk menampilkan hasil clusteringnya. Berikut ini adalah hasil clusteringnya. Ini label dari AHC dua clusternya. Dan di sini menggunakan hasil yang berbeda dari kami tadi. Untuk AHC dua clusternya mendapatkan hasil data yang 0 itu 7043 dan satunya hanya 3 data. Untuk hasil DPI-nya, DPI AHC dua labelnya sama dengan boarding score mendapatkan nilai 0,10203. Lalu selanjutnya adalah clustering kami 3 cluster. Metodenya sama seperti tadi, cuman kita mengambil 3 label yang akan digunakan. Nah, dari 1, 2 sama 0. Berikut adalah hasil clustering menggunakan kami 3 clusternya. Jadi yang satu ini 6.429, yang benar duanya 483 sama 0-nya 137. Ini menggunakan linkage word untuk AHC-nya dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Tadi untuk yang lalu untuk AHC-nya mendapatkan hasil seperti berikut. Lalu untuk DPI dari Kaminsnya mendapatkan 0,5514 sekian dan DPI dari AHC-nya 0,825. Di sini terdapat perbedaan dari data yang awal tadi menggunakan 2 cluster. Lalu selanjutnya lakukan analisa cluster pada atribut 6 reaction, 6 comment, dan 6 share saja. Jadi kita menggunakan 3 tabelnya. Kita definisikan terlebih dahulu pada data frame, df column, reaction, comment, dan share. Lalu ini soal nomor 5 ya. Ini saya tulis 5 di sini. Melakukan random state. Nah, ini adalah hasilnya menggunakan Kamins 5 clustering. Ini adalah hasil dari clusteringnya. Totalnya sama 7.050 data. Lalu jika menggunakan AHC 5 cluster, menggunakan affinity inclusion dan lineage complete, mendapatkan hasil seperti berikut. Dengan nilai value-nya untuk yang bernilai 0 lebih banyak. Jadi ini berbeda dengan Kamisnya. Karena kita menggunakan lineage complete juga, jadi perbedaannya sangat jauh. Lalu DPI dari
clustering Kamisnya mendapatkan nilai berikut. Dan untuk DPI dari AHC-nya mendapat nilai berikut. Untuk yang nomor 6, selanjutnya adalah clusternya bebas. Di sini menggunakan 6 cluster ya, kita samakan sebagai A dengan nomornya saja biar gampang. Nah, ini untuk pendefinisiannya hanya kolom nom love dan angry-nya saja, tapi di sini kita menggunakan 6 cluster, lalu mendapatkan nilai data sebagai berikut dari hasil clusternya. Setelah itu untuk AHC tadi menggunakan Kamis, dan ini hasil DPI dari Kamisnya. Lalu selanjutnya adalah DPI dari AHC menggunakan affinity inclusion dan lens nya komplit. Dapat hasil seperti berikut, dan nilai datanya nolnya cenderung lebih banyak ya dari yang tadi, beda tipis. Hari ini kita berjarak 900 data lah, jadi sangat berbeda hasilnya, dan mendapatkan hasil DPI seperti berikut. Nah, jadi untuk menggunakan metode Kamisnya tergantung data yang akan digunakan dalam pengambilan data. Untuk yang AHC kita agak bisa fleksibel karena bisa menggunakan NS complete, Word maupun single. Jadi tergantung data yang akan digunakan teman-teman untuk mengerjakan soal tersebut. Berikut presentasi dari saya, tidak ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.